Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, bertepatan dengan peringatan Hari Film Nasional, hari ini kami hadirkan cerita pelaku di balik layar industri film. Lebih dari 20 tahun merawat ribuan gulungan pita film di Cinematheque Jakarta Selatan, setiap hari ia harus bertaruh dengan resiko keracunan bahan kimia. Lalu seperti apa kiprahnya? Ini informasinya. Nama saya Firdaus, saya bekerja di Yayasan Pusaka Film Haji Usman Ismail dari tahun 1996 hingga sekarang. Tapi tidak megang film pada saat itu. 96 itu cuma bantu-bantu dulu, ada namanya senior saya Pak Tono, Pak Tukino. 97, 98 saya baru bantu nangani film. Di perawatan aja sekitar 7 orang dulu. Dulu kepegang semua film, masing-masing ada tugas saya. Seperti saya dulu ditugaskan untuk menangani seluloid hitam putih, terutama kalau saya. Kalau sekarang saya tinggal berdua Pak Budi. Ya udah, semua harus dipegang, baik master hitam putih maupun warna 16 mili, 35 mili tetap kita pegang. Kita di sini belajar secara otodidak. Nah, dulu kan di sini juga banyak yang kerja. Dulu ada Pak Hartono, Pak Tukino, terus ada orang PFN di sini juga. Nah, kita belajar dari dia secara otodidak aja kita di sini. Nah, kemudian di sini kan mereka dibatasi dengan usia. Jadi kalau udah usia pensiun ya dipensiunkan. Tapi ada juga yang mengundurkan diri gitu karena nggak sanggup bawa film atau apa. Sekarang untuk film hitam putihnya saya rawat 150 judul hitam putih. Untuk film warnanya sekitar 700 judul. Itu film positifnya ya, belum masternya negatifnya. Negatifnya juga hampir sama jumlahnya. Belum lagi ditambah film-film dokumenter. Oh, cukup banyak sih, hampir 2000 judul di sini. Ya kalau buat jenuh, ada sih, setiap orang kerja pasti mengalami kejenuhan. Tapi di sini kan kita enjoy aja lah. Kalau kita jenuh, kita paling putar film. Kalau kita ngerjain film yang asam tadi, kayak tadi kan asam filmnya itu, kita dapat 1-2 reel ya kita wes ke depan itu. Kalau film-film yang parah itu paling dapat 1 hingga 2 reel ya. Tapi kalau film bagus kita dapat 1 judul, 2 judul sehari untuk membersihkan film. Misalnya kita nangani 1 film itu kan asetatnya tinggi, asam, kita tambah lagi dengan kimia TC, juga baunya sangat menyengat. Jadi kalau rasa dada kita udah mulai nyesak, jangan paksakan, kita harus keluar, wes. Walaupun cuma 15 menit, setengah jam. Pimpinan juga tahu, kalau kita ngerjakan film tiba-tiba ada di luar, dia tahu, oh dia sedang les. Ya, di sini kita dapat susu. Dulu susu sapi murni, emang itu yang bagus ya. Tapi sekarang kan susu sapi murni agak sulit, jadi kita diganti dengan susu bubuk. Itu wajib minum setiap hari, ataupun segelas 1 hari itu. Saya waktu pertama mixer film hitam putih itu saya lihat 3 darah. 3 darah cukup baik. Terus Tamu Agung juga. Kalau saya nonton film hitam putih dengan film warna jauh bedanya. Pada saat itu kan film hitam putih tahun 50-an ya, 60. Ada film paling susah dirawat, kayak film-film yang sudah mulai bergelombang gitu. Kayak tadi kita tangani film 1001 Malam itu udah sulit itu. Film-film paling muda ya film tahun 2000 ini masih bagus-bagus, karena tahun 2000 ya masih bagus. Itu biasanya film yang sulit itu film hitam putih, tahun 40-an. Kita punya koleksi 35 itu juga udah mulai getas filmnya, hati-hati sekali nanganinnya. Tahun 45 itu udah mulai getas. Tapi film tahun 60, 70 itu agak lumayan, masih bisa ditangani. Kadang di sini agak sulit kalau film putus, kita kehabisan solasi karena solasi filmnya juga kan khusus. Kita tidak gunakan solasi-solasi yang di luar solasi film. Kalau ngelamar kerja ya pernah juga ya kan, karena di dalam kan cukup dingin. Jadi kita lagi ngangkat-ngangkat film. Pernah saya itu lagi ngangkat film, tiba-tiba ada darah netes, saya tanya itu darah siapa? Nggak tahu, tangan saya kena besi rak itu kan sobek, karena dingin ya nggak terasa. Sampai saat ini sejak saya kerja saya belum pernah check up.
Tapi juga saya was-was. Kalau saya yakin sih sudah terpapar kimia, sudah sakit. Tapi saya belum pernah check up. Ya mudah-mudahan sehat aja saya. Minta doanya aja biar bisa kawal film terus. 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional dan hari ini merupakan perayaan Hari Film Nasional ke-71. Lalu bagaimana wajah film Indonesia di tengah pandemi COVID-19? Kini kita sudah terhubung dengan salah satu sineas Indonesia, ada Mbak Wulan Guritno. Selamat siang Mbak Wulan. Selamat siang semuanya. Iya, Selamat Hari Film Nasional di 2021 ini. Iya, nah di Hari Film Nasional ke-71 ini apa yang dimaknai sebagai Mbak Wulan ini sineas terkenal tanah air, apa makna dari Hari Film hari ini tentunya dengan suasana berbeda begitu di tengah pandemi? Betul. Jadi setiap Hari Film Nasional saya dan tentunya semua sineas, filmmaker, tentunya pasti ini dijadikan momen untuk kita mengingat perjalanan kita gitu. Perjalanan film Indonesia ini udah begitu panjang dan berliku. Kita ingat kita pernah mati suri dan akhirnya kita bangkit kembali, dan mesti dicatat sejak tahun 2016 ini adalah era baru perfilman kita karena penonton kita tuh meningkat pesat dan setiap tahun itu bertambah 20% kurang lebih ya. Ini aku singkat-singkat aja. Dan di akhir 2019 itu kita mencapai di pasar itu 500 juta dolar, kurang lebih penghasilannya gitu. Jadi this is very big, and then suddenly pandemic came gitu kan. Jadi yang kita resapi sekarang adalah bagaimana kemajuan yang sudah kita perjuangkan selama ini, semuanya, dari nggak cuma sineasnya, pemerintahnya, masyarakatnya yang mendukung gitu dan lain sebagainya. Gimana kita ini walau dalam keadaan pandemi kita mengerti, tapi kita tidak mengalami kemunduran yang begitu jauh lagi sehingga nanti begitu pandemi ini kelar kita tuh bisa meneruskan gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ya memang sedih, tapi there must be a solution gitu. Jadi ya mudah-mudahan di Hari Film Nasional ini kita juga tetap bisa menjaga semangat kita semua, dari penonton film Indonesianya, dari pemerintah bagaimana supportnya gitu agar ya kalau dijabarin panjang nih apa sih yang diharapkan gitu kan. Tetapi support dari semua pastinya di masa pandemi ini agar kita tuh tidak tertinggal terlalu jauh sehingga nanti kita bisa meneruskan gitu. Oke, menurut Mbak Wulan sendiri apa yang dibutuhkan industri film saat ini seperti yang dikatakan tadi, sehingga nanti ketika pandemi ini berakhir sudah tidak ada ketertinggalan, bahkan bisa melejit dan karena adanya banyak persiapan. Apa yang paling dibutuhkan industri film di tengah pandemi? Kalau persiapan saya rasa sineas kita ini begitu kreatif ya, dalam keadaan apapun kita, maksudnya dibandingkan dengan di luar dari secara financial dan lain sebagainya, kita tetap bisa menunjukkan diri di kancah dunia gitu. Jadi selama masa istirahat kurang lebih ya kita bisa bilangnya ini masa istirahat ya, kita juga pasti banyak mempersiapkan banyak ide, banyak bagaimana nih solusi A, B, C, D, E gitu kan. Tetapi yang memang kita butuhkan adalah ya kita tahu memang pandemik. Bagaimana caranya industri film ini, pekerja film ini tetap bisa bekerja dan menayangkan filmnya dengan pastinya protokoler COVID yang ditentukan gitu. Karena memang sekarang kalau dibilang ada OTT itu adalah pilihan tapi bukan solusi. Bioskop ini bagaimana caranya ini agar tidak mati gitu. Kalau tidak jalan, bioskop ini kan butuh biaya juga untuk operasionalnya dan pekerjanya dan lain sebagainya. Kalau tidak ada penonton, tidak ada film yang ditayangkan, bagaimana? Dan itu bisa dibilang rumah satu-satunya untuk film gitu. Walaupun ada pilihan-pilihan dan opsi-opsi lain, tetapi bukan utama gitu. Jadi mungkin subsidi, dukungan hukum. Karena pembajakan film di masa sekarang juga kembali marak gitu kan, itu kan juga gimana ya, dan juga pastinya selain hukum dukungan untuk kesehatan gitu. Bagaimana jadi kita tetap bisa berjalan gitu ya. Sebenarnya banyak ya, memang waktu kita kan juga singkat, kurang lebih seperti itu. Jadi memang
Itu tadi kurang lebih yang Iya. poin-poin yang Baik. paling dibutuhkan gitu. Baik Mbak Wulan, di tengah bioskop yang memang sudah juga mulai dibuka begitu, kita tahu bahwa kemarin juga para sineas juga mengeluarkan beberapa petisi di media sosial ini. Nah sesungguhnya ini apa yang paling dibutuhkan untuk industri film tentunya saat ini? Selain tadi yang udah saya jabarkan, jadi ngomongin talking about bioskop, bioskop memang sudah dibuka dengan protokoler, dengan kita begini, intinya kita harus membangun juga rasa percaya dan aman masyarakat juga untuk kembali ke bioskop. We gotta go back to the bioskop gitu. Kalau enggak, bingung aku bilang apa gitu. Bisa kita nggak mau ngomong yang jelek-jelek ya, tetapi memang kalau misalnya dibahas ya, tapi kan ini lagi pandemi gitu. Film itu kan hanya hiburan, bisa buat nanti lah. Film itu bukan hanya hiburan, film itu turunannya banyak sekali. Satu, buat pemasukan negara itu sendiri, kita memberi banyak sekali pemasukan, terutama di akhir 2019. Kemudian film itu kalau kita maju, kalau kita dilihat dunia, ini kan juga akhirnya turunannya bisa ke sektor-sektor lain kalau kita begitu dikenal, ya kan? Oke. Jadi banyak sekali turunan dari Banyak hal ya. kemajuan film, bukan hanya sebuah hiburan gitu, tetapi untuk negara itu sendiri, untuk dilihat dunia, untuk jendela akan budaya dan lain sebagainya gitu. Dan juga yaitu tadi, begitu film ini dikenal di dunia, ini akan enak juga untuk sektor-sektor lain gitu. Baik, Mbak Karena Wulan. ya kita udah dikenal. Baik, jadi tidak hanya sebagai hiburan, kata Mbak Wulan tadi, juga dapat berdampak pada perekonomian. Semoga industri film bisa terus bangkit, terutama di tengah keterbatasan akibat pandemi. Terima kasih Mbak Wulan sudah berbagi aspirasi di iNews Siang. Pemirsa, berkah harga melangit, petani cabai raup untung dan belanja mobil hingga motor. iNews Siang akan kembali sesaat lagi.